hidung adalah saluran udara yang paling awal dan memiliki dua lubang. Nah, hidung ini memiliki sekat yang terdapat bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, yang kotoran dan juga masuk ke dalam lubang hidung. Nah, selanjutnya ada faring. Nah, faring ini adalah pipa berotot berukuran 12,5 cm yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungan dengan esofagus. Nah, faring ini merupakan persimpangan di antara jalan nafas dan juga jalan makanan. Nah, selanjutnya itu ada laring atau biasanya kita sebut pangkal tenggorokan, di mana laring ini adalah saluran udara yang berperan sebagai pembentukan suara. Nah, laring ini dia terletak pada anterior dari faring yang memiliki ketinggian sepanjang vertebra cervical. Jadi dia laring ini dia tingginya itu setinggi dengan tulang cervical kita, dan dia masuk ke dalam trakea. Di bawahnya itu dia dapat tertutup oleh sebuah empang tenggorokan yang biasanya disebut dengan epiglottis. Nah, selanjutnya itu ada trakea. Nah, trakea ini dia lanjutan dari laring, di mana dia terbentuk oleh 16-20 cincin yang terbentuk dari tulang rawan. Terus juga trakea ini dia memiliki yang namanya selaput lendir bulu getar yang disebut dengan barsilia, di mana barsilianya ini dia bergetar atau bergerak ke arah luar. Nah, trakea ini dia memiliki 6-11 cm yang berada di belakang dan terdiri dari jaringan lapisan ikat otot polos. Lalu ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan lanjutan dari trakea yang memiliki dua buah dan memiliki ketinggian sepanjang vertebra torakal 4 dan juga vertebra torakal 5. Nah, bronkus sendiri ini dia memiliki beberapa cabang, yang mana cabang bronkus kanan itu terdiri dari 6-8 cincin, dan juga bronkus kiri itu terdiri dari 9-12 cincin. Nah, selanjutnya itu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini dia merupakan organ elastis yang berbentuk kerucut yang terletak dalam rongga dada atau toraks. Nah, paru-paru ini dia terdiri dari gelembung atau biasa kita sebut alveoli. Nah, gelembung ini dia terdiri dari sel epitel dan juga endotel. Paru-paru itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, yang dimana paru-paru kanan itu terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri itu terdapat 2 lobus. Nah, selanjutnya itu ada bronki atau bronkus, adalah saluran besar yang terhubung ke trakea atau batang tengkorak, yang mana dia berfungsi untuk mengarahkan udara yang hirup ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, bronkus ini dia membawa udara yang kita hirup itu dan juga dapat menyaring partikel-partikel asing. Nah, bronkus ini juga dia dilapisi dengan silia dan juga struktur kecil seperti rambut. Nah, silianya ini yang bakal membantu mengeluarkan lendir atau kita sebut dengan dahak dan juga partikel-partikel kecil keluar dari paru-paru kita. Nah, selanjutnya itu ada definisi dari pneumonia. Jadi pneumonia ini adalah infeksi yang menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan juga sel-sel tubuh yang mengalami kekurangan oksigen. Jadi pneumonia ini adalah gangguan menular atau peradangan paru-paru pada parenkim dari paru-paru. Nah, biasanya pasien yang mengalami pneumonia itu gejalanya itu seperti demam, menggigil, gejala gangguan seperti batuk produktif, sesak nafas, produksi sputumnya itu terlalu berlebihan, dan juga terdapat nyeri dada. Oke, selanjutnya masuk daripada epidemiologi. Untuk kasus global atau dunia, kasus pneumonia ini tuh meningkat dari angka 2,1% pada tahun 2007 menjadi 2,7% pada tahun 2013, yang dimana 450 juta orang terkena pneumonia per tahun. Nah, untuk orang yang meninggal pada angka 9, juta orang per tahun, dan pada Asia dan Afrika itu mencapai 92%.
Kalau untuk di Indonesia sendiri, prevalensi pneumonia itu berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan pada tahun 2013 1,6% dan pada tahun 2018 itu 2,0%, yang dimana terjadi peningkatan 0,4%. Untuk prevalensi pneumonia pada usia lanjut pada tahun 2013 itu sebanyak 15,5% dan pada tahun 2018 2,8%, jadi mengalami penurunan. Nah, kalau untuk kasusnya di Bali sendiri, dia itu masuk ke urutan ketiga penyakit riwayat inap pada tahun 2017 dengan 2.683 kasus. Dengan rincian pada tahun 2015 0,5%, 2018 1,0%, pada tahun 2019 4.977 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi 2.867 kasus. Nah, kalau untuk kasus terbanyak pada Denpasar itu terjadi 1.883 kasus dalam 2 tahun terakhir. Dan adapun untuk akibat kematian daripada penyakit pneumonia ini tuh 7,6% tinggi dan lebih berbahaya bagi lansia dengan imunitas yang rendah dan penyakit penyerta. Dan untuk penyakit pneumonia ini didominasi oleh laki-laki dengan persenan 53,95% dibanding perempuan yang hanya 46,05%. Selanjutnya itu ada biomekanika. Biomekanikanya ini terbagi menjadi 2, ada fase inspirasi dan ekspirasi. Untuk fase inspirasinya itu yaitu proses di mana masuknya oksigen ke paru-paru. Mekanisme inspirasi ini terjadi ketika ada kontraksi otot diafragma dan otot interkostal secara aktif. Nah, hal ini tuh menyebabkan ukuran alveolinya itu meningkat dan menurunkan tekanan, yang menyebabkan tekanan atmosfernya itu lebih tinggi dibanding tekanan di dalam alveolinya. Selanjutnya ada fase ekspirasi. Fase ini juga itu sering disebut sebagai fase relaksasi, yaitu suatu keadaan di mana kembalinya otot tulang rusuk ke posisi semula, paru-paru mengempis, rongga dada mengecil. Nah, dengan demikian tekanan di rongga dada itu mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari atmosfer, sehingga udara di dalam paru-paru keluar melalui saluran pernapasan. Selanjutnya itu ada etiologi. Yang pertama itu ada bakteri pneumonia. Nah, bakteri ini tuh biasanya didapatkan di usia lanjut. Organisme gram positif Streptococcus pneumonia, Serows, dan Streptococcus pyogenesis. Ada juga itu bakteri gram negatif seperti Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, dan Aeruginosa. Selanjutnya yang kedua itu ada virus. Nah, biasanya itu disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui transmisi droplet cytomegalovirus. Nah, dalam hal ini itu dikenal sebagai penyebab utamanya pneumonia virus. Yang ketiga itu ada jamur. Infeksi yang disebabkan jamur seperti histoplasmosis menyebar itu melalui penghirupan udara yang mengandung spora, dan biasanya itu ditemukan pada kotoran burung, tanah, serta kompos. Dan yang terakhir itu ada protozoa. Ini tuh menimbulkan terjadinya pneumocystis, carinii pneumonia, dan biasanya itu menjangkiti pasien yang mengalami imunosupresi. Oke, selanjutnya masuk daripada patofisiologi, yang dimana penyakit ini tuh menginfeksi pernapasan dengan mengakibatkan serangan pada agen infeksius atau menginfeksi daripada saluran pernapasan. Adapun bisa dari virus, bakteri, dan juga jamur melalui inhalasi atau melalui udara, bisa juga melalui hematogen atau melalui darah. Nah, dia juga bisa masuk dengan cara aspirasi langsung ke dalam saluran tracheobronchial. Nah, selain itu masuknya si mikroorganisme ini ke dalam saluran pernapasan itu dapat mengakibatkan adanya perluasan pada dinding daripada saluran pernapasan, sehingga pada kasus si pneumonia ini si mikroorganismenya tadi yang masuk kepada saluran pernapasan itu akan membuat infeksi daripada saluran pernapasan. Namun dalam suatu kondisi ketika paru-paru kita itu dalam kondisi yang sehat,
itu tidak akan terjadi pertumbuhan si mikroorganismenya karena adanya sistem pernapasan daripada paru-paru kita. Sebaliknya, ketika paru-paru kita dalam kondisi yang tidak fit atau tidak sehat, si mikroorganisme itu dapat berkembang biak untuk menginfeksi daripada paru-paru kita. Oke, setelah masuk, si mikroorganismenya itu akan membuat peradangan dan akan menjadi 4 stadium. Nah, pada stadium pertama yaitu akan terjadi 4-12 jam pertama atau kogestesi atau bisa juga disebut hiperemia, yang dimana itu merupakan suatu respon peradangan awal yang akan meningkatkan aliran darah dan permeabilitas pada kapiler di tempat yang dia infeksi. Ketika terjadi peningkatan aliran darah, otomatis dia akan menimbulkan penimbunan cairan antara kapiler dan alveolus, sehingga menyebabkan pembengkakan atau udem. Lalu ketika terjadi pembengkakan, dia akan membuat penurunan saturasi oksigen pada hemoglobin kita. Masuk pada stadium yang kedua, yaitu terjadi 48 jam berikutnya, atau bisa disebut hepatisasi merah. Kenapa disebut hepatisasi merah? Karena si alveolus kita ini tuh sudah terisi oleh sel darah merah karena tadi adanya peningkatan aliran darah atau vasodilatasi. Nah, ketika terjadi peningkatan aliran darah, si alveolus kita ini tuh terisi oleh darah merah sehingga lobus kita itu akan menjadi lebih padat dan berwarna merah dan akan terasa seperti hepar. Lalu juga akan membuat udara di sekitar alveoli itu akan sangat minimal atau bahkan tidak ada, sehingga membuat seseorang yang pada stadium 2 ini menjadi sesak nafas. Nah, selanjutnya pada stadium ketiga, yaitu berlangsung 3-8 hari atau disebut hepatisasi kelabu, yang dimana si sel darah putih ini atau sistem imun kita itu sudah mulai dapat mengkolonisasi daerah paru yang terinfeksi, yang dimana dia akan memakan patogen-patogen yang menginfeksi daripada paru-paru kita. Sehingga tapi pada lobus paru-paru kita itu akan masih padat karena terisi oleh si sel darah putih kita. Untuk warnanya itu dia akan dari warna merah akan berubah menjadi warna pucat kelabu, sehingga si kapiler darah itu tidak mengalami kogestesi lagi. Pada stadium akhir atau stadium 4 itu terjadi 7-11 hari atau disebut masa resolusi, yang mana respon imun kita dan peradangannya itu mulai mereda. Artinya itu kita sudah mulai sehat. Dan dari sisa-sisa sel fibrin dan eksudat dari lisin itu akan diabsorpsi oleh makrofag sehingga jaringan tubuh kita itu dapat kembali ke struktur yang semula. Oke, selanjutnya itu ada komplikasi, yang dimana yang pertama efusi pleura, yang dimana itu merupakan suatu penumpukan cairan antara pleura dan dinding dada yang akan menyebabkan tekanan pada paru-paru. Yang kedua ada epiema, yang dimana itu merupakan suatu pembentukan kantong nanah di rongga antara pleura dan dinding dada atau di paru-paru. Yang ketiga ada abses paru, yang dimana itu ada pembentukan abses atau kantong nanah di dalam jaringan paru-paru akibat adanya kerusakan oleh suatu infeksi. Yang keempat ada bakterima, merupakan penyebaran infeksi dari paru-paru ke aliran darah yang menyebabkan infeksi pada darah. Yang kelima ada keracunan darah atau septikemia, yang dimana infeksinya itu menyebar ke seluruh tubuh akibat adanya tadi bakteremia. Yang keenam ada septic arthritis, dia itu merupakan suatu infeksi bakteri yang menyebar ke sendi melalui aliran darah. Yang ketujuh ada endokarditis atau perikarditis, yang dimana infeksinya itu menyebar ke otot, jantung atau perikardium yang akan beresiko jika otot jantung kita itu lemah. Selanjutnya itu ada manifestasi klinis seperti napas pendek karena inflamasi pada paru-paru, jadi pertukaran gasnya itu terganggu. Ada juga kesulitan bernapas atau dyspnea karena inflamasi pada mukus di paru-parunya. Ada demam karena proses infeksi, batuk karena produksi mukus dan iritasi jalur udara. Terdengar suara serak karena ada cairan di dalam rongga alveolar dan jalur udara yang lebih kecil. Ada rongki karena lendir di dalam jalur udara, mendesis karena inflamasi di dalam jalur udara yang lebih besar. Ada dahak tidak berwarna, terkadang bercak darah merah karena iritasi di jalur udara.
atau mikroorganisme menyebabkan infeksi. Ada juga takikardia atau detak jantung itu melebihi 100 kali per menit, dan tachypnea itu pernapasan cepat tetapi dangkal ketika tubuh itu berusaha memenuhi kebutuhan oksigennya. Ada juga sakit ketika bernapas karena inflamasi pleuritik, efusi pleural atau atelektasis. Ada juga sakit kepala, nyeri otot, sakit tulang dan sendi, dan mual itu dapat terjadi tergantung pada organisme yang menginfeksi. Selamat siang Ibu. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Umar Khair, Ibu bisa panggil saya Siswa Umur. Oke, sebelumnya itu siapa nama Kak? Iza, Berapa umur Kak? 63, Oke, apa pekerjaan Kak? kontraktor Di mana kita tinggal? di Sudiang, Kalau untuk hobi Kak apa? membaca. Mungkin bisa diperiksa tekanan darah tadi dulu Dik. Tangan kiri Kak. Oke Ibu, kalau boleh tahu apa keluhan utama Kak? Sering Kak, sesak nafas juga, terus demam, terus pas Kak batuk itu tidak mau keluar dahak. Oh jadi begitu. Mungkin bisa diceritakan dari kapan kita demam kita alami ini? Saya demam selama 5 hari, terus dibawa ke rumah sakit, dirawat selama 1 minggu. Oh, ada kita konsumsi obat? Ada. Bagaimana setelah kita konsumsi itu obat? Pas konsumsi obat menurun nih demamku, cuman masih ada sesak nafas sama masih batuk juga. Kalau dari kapan itu gejalanya? 3 minggu yang lalu sih. Aman dia? Iya. Kalau untuk nyeri dan gejalanya tuh semakin berat saat kapan? Misal perjalanan jauh Kak itu, atau keluar Kak perjalanan jauh, atau kena debu. Kalau makan tak gimana? Makanku berkurang, nafsu makanku sih terakhir ini. Jadi kalau tidur tak Tidur juga terganggu karena batuk Kak, itu baru masih berdahak juga. jadi terganggu tidur tadi di malam hari. Oke. Kalau keluarga tak ada kena penyakit begini? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, pada asimetri di inspeksi statis, bahu pasien itu tampak sedikit elevasi karena terdapat spasme otot aksesoris pernapasan atau otot bantu pernapasan. Lalu terlihat juga raut wajah pasien itu terlihat cemas, terlihat kontraksi bahu, frekuensi napasnya juga yang meningkat atau tachypnea. Pada inspeksi dinamis terlihat pasien itu menggunakan otot bantu pernapasan. Pada fase expirasinya itu memanjang dibandingkan dengan inspirasi pada saat bernapas. Tadi Ibu periksa dulu Dik. Oke, tadi coba balik ke sana Dik. Oke, coba balik ke sana dulu. Oke, untuk hasil dari palpasi, suhu pasien normal, kontur kulitnya juga normal. Untuk tenderness, adanya spasme pada otot aksesoris, yaitu pada otot sternocleidomastoideus dan scalenus. Untuk restriktifnya itu ada limitasi pekerjaan, limitasi ADL yaitu sleeping karena merasakan sesak napas. Dan untuk tissue impairment psychological prediction-nya, untuk psikogennya itu ada cemas, neurogennya itu tidak ada, muskulotendigennya itu ada spasme di otot aksesoris yaitu di muscle scalene dan SCM. Dan untuk osteoartrogennya itu tidak ada. Jadi sekarang muka ukir ini data ibu dia semakin ke kanan ini, kalau kita geser itu semakin jadi sekarang ini kalau diam sih bagaimana kita rasanya?
Gimana kita pasti nyerinya kalau saya kasih kalau tekan Sama juga di sini. coba kalau bernapas ibu, kalau kita segering-gering parata segera gimana kita rasanya ini Sama juga sakit. sama-sama. Untuk interpretasi dari fas ini, untuk nyeri diamnya itu 3, nyeri tekannya 3, dan nyeri geraknya itu 3. Jadi selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan pengukuran eksklusi toraks, yang dimana itu kita akan membandingkan gerakan napas kanan dan kiri pasien pada upper, middle, dan lower chest-nya. Lalu pasien diinstruksikan untuk menyebutkan angka 99. Tadi Budi 99. Jadi interpretasi dari pemeriksaan ini itu suara duduk pada sisi yang sakit dan vermitus raba meningkat. Selanjutnya ada pemeriksaan perkusi yang bertujuan untuk memeriksa adanya udara atau cairan di dalam paru-paru. Untuk interpretasi dari pemeriksaan ini yaitu ada suara redup pada bagian right middle lobusnya. Selanjutnya ada pemeriksaan auskultasi yaitu untuk mendengarkan suara pada dinding toraks dengan menggunakan stetoskop. Coba bernapas ibu. Ibu bernapas ibu. Untuk interpretasi dari pemeriksaan ini yaitu ada suara ronki pada bagian right middle lobusnya. Pemeriksaan selanjutnya adalah mobilisasi toraks yang bertujuan untuk mengetahui chest simetris atau tidak. Yang ada 3 yaitu ekspansi upper, middle, dan juga lower. Coba ibu tarik nafas. Nah, buang. Jadi nafas, buang, nafas, buang. Interpretasinya adalah pengembangan dada kiri lebih cepat dibandingkan dada kanan. Oke, selanjutnya akan dilakukan pengukuran chest dengan menggunakan meteran. Dilakukan pada 3 tempat, yaitu pada aksila yang dimana itu merupakan upper chest, yang middle chestnya itu pada kosta 4-5, dan lower chest itu pada sigmoideus. Oke, tadi Budi mungkin angkat tangan tak. Oke, tarik nafas Ki. Oke, teruskan. Oke, tarik nafas lagi. Oke, teruskan. Oke, tarik nafas Ki. Oke, teruskan. Oke, adapun untuk interpretasinya pada upper selisihnya itu 3 cm, untuk pada middle selisihnya 2 cm, kalau untuk lower selisihnya itu 2 cm. Oke, selanjutnya itu ada Borg scale, yang dimana skala ini itu digunakan untuk membantu penderita menderajatkan intensitas sesaknya dari derajat ringan sampai berat. Kalau adapun nilai 0 itu dia itu tidak ada sesak, nilai 0,5 itu sangat-sangat ringan, nilai 1 sangat ringan, nilai 2 itu ringan, nilai 3 sedang, nilai 4 sedikit berat, sementara nilai 5 itu berat, nilai 6 sangat berat, nilai 7 sangat-sangat berat, dan nilai 8 itu maksimalnya. Mungkin Ibu dari yang disebutkan berapa kira-kira intensitas nyeri yang kita rasa? 4. Oke, 4. Jadi untuk interpretasinya pada hasil 4, yang dimana pasien mengalami sedikit berat pada napasnya dengan pola nafas cepat dan dangkal. Adapun untuk diagnosis fisioterapinya yaitu gangguan spasme otot aksesoris, pernapasan yaitu upper trapezius dan SCM, penurunan ventilasi pulmonal,
sekresi di dalam paru-paru bagian middle lobus, penurunan ventilasi dan ambulasi dikarenakan pneumonia sejak 3 minggu yang lalu. Adapun problemnya itu, untuk primernya itu mengurangi kecemasan, sekundernya itu memelihara atau memperbaiki ventilasi, jalannya nafas, mengurangi spasme otot aksesoris pernapasan, membersihkan dan mobilisasi sekresi bila konsolidasi dan nyeri dada menurun, serta batuk. Untuk kompleksnya itu mengembalikan fungsi ADL. Untuk planningnya, untuk tujuan jangka pendeknya itu memelihara, memperbaiki ventilasi jalan nafas, mengurangi spasme otot aksesoris pernapasan, membersihkan dan mobilisasi sekresi bila konsolidasi dan nyeri dada itu menurun serta batuk menjadi produktif, ekspansi maksimal paru dan memperbaiki postur. Dan untuk tujuan jangka panjangnya itu mengembalikan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional ADL-nya. Selanjutnya ada program fisioterapi. Yang pertama itu program mengurangi kecemasan. Nah, intervensi yang digunakan adalah komunikasi terapeutik, di mana frekuensinya itu 1 kali per hari. Intensitasnya itu pasien harus fokus, tipenya itu wawancara, dan time-nya itu selama terapi. Lalu yang kedua itu untuk mengurangi nyeri, intervensinya itu microwave diathermy atau MWD. Frekuensinya itu 3 kali seminggu. Intensitasnya itu 30 watt dan tipenya itu continuous wave dan time-nya itu selama 15 menit. Lalu ada juga untuk mempertahankan airway, mencegah dan mengurangi serangan sesak nafas. Intervensi yang diberikan itu breathing exercise, di mana frekuensinya 3 kali seminggu. Intensitasnya pasien fokus, time-nya itu ada pulse sleep breathing. Pulse sleep breathing menggunakan forward bend postur dan juga segmental breathing exercise. Nah, time-nya itu 5-10 menit. Lalu ada yang keempat untuk mengurangi sekresi atau sputum, di mana intervensi yang diberikan itu breathing exercise dengan frekuensi 2 kali sehari. Intensitasnya itu pasien harus fokus dengan tipenya itu postural drainage dan juga perkusi atau vibration dengan tipenya itu 5-10 menit. Lalu untuk mengurangi spasme otot sternocleidomastoideus dan upper trapezius, intervensi yang diberikan itu exercise terapi dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan intensitas 5 repetisi 8 kali hitungan dengan tipe Promax dengan waktu 5-10 menit. Nah, yang pertama itu ada pulse breathing yang bertujuan untuk mempertahankan airway dan mencegah sesak nafas. Coba nafas, buang mulut, nafas lagi. Selanjutnya itu ada positioning, yaitu untuk mencegah dan mengurangi sesak nafas atau dyspnea. Nafas, buang, nafas lagi dulu, buang. Baik, selanjutnya ada segmental breathing exercise. Ini juga tujuannya untuk mengurangi terjadinya sesak nafas. Jadi terdapat 2, ada yang bilateral dan unilateral. Yang bilateral ini seperti ini. Tarik nafas, buang. Nah, kalau yang bilateral letakkan pada bagian sini pasien, terus nafas, sedih. Selanjutnya itu ada postural drainage, bertujuan untuk mengeluarkan sputum. Nah, ada yang pertama itu ada segmental medial lobus. Jadi pasien miring dengan kaki 40 cm dengan miring 1/4 dari bed. Nah, yang kedua itu segmental lateral lobus, di mana pasien sedikit terkurap ke arah bagian kiri. Selanjutnya itu ada vibration, tujuannya juga sama untuk mengeluarkan sputum. Jadi tangan kita berada di atas dada pasien, jadi terus tangan yang paling kuat itu berada pada atas.
Nah, kita suruh pasien untuk menarik nafas. Pas pasien menarik nafas, kita menekan. Nah, buang, pas, tekanan. Ini bisa dilakukan sampai 3 kali. Yang selanjutnya itu ada stretching. Kita berikan stretching pada muscle sternocleidomastoideus dengan upper trapezius. Adapun home program yang bisa diberikan kepada pasien yaitu seperti breathing exercise seperti yang dilakukan tadi pada intervensi seperti pulse breathing, segmental breathing exercise dan postural drainage.